kimeng kayak gini ini kan program batang sama nanam ini sama pemotongan dulu itu sekitar 8 tahunan. 8 tahun. 8 tahunan dari ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi dulurku semua ke channel saya Muhammad Vicky Sultoni. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dilimpahkan kesehatan jasmani dan rohani untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Saat ini saya sedang berada di galeri bonsainya Pak Wadi Zamun lah lebih tepatnya, untuk mengintip koleksi bonsainya beliau. Dan barusan saja kita kumpul-kumpul sama teman-teman dari komunitas bonsai Malang. Oke, sedikit bertanya-tanya kepada Pak Wadi. Mari kita samperin beliaunya. A few moments later. Beliau adalah seorang seniman bonsai. Beliau namanya Pak Wadi Zamun, nggih Pak nggih. Alamat beliau, alamatnya di mana, Pak? alamatnya ya sekarang jadi Jalan Terusan Soekarno-Hatta, Mojolangu. Malang. Mojolangu, Kota Malang. Beliau sudah mungkin melanglang buana. Enggak melanglang buana ya, Pak ya? Hanya setakat. Tapi dilihat dari koleksinya beliau, alhamdulillah sungguh. Alhamdulillah. Wah, banyak sekali dulur-dulurku semua. Banyak Yang terjual. Oke, baik Pak, sedikit dijelaskan Pak. Mungkin apa cara pembudidayaan atau memilih bahan lah nggih, bahan yang soalnya kan kebanyakan dari kita cara menentukan bahan itu kan cukup sulit juga toh Pak, dilihat dari apanya, terus progres ke depannya itu seperti apa. Itu menurut pandangan jenengan yang sudah jam terbangnya lebih banyak dibandingkan kita para pemula, itu seperti apa Pak Wadi? Monggo. Ya sebenarnya ya milih jangka panjang juga sih, tidak bisa instan kan. Untuk belajar bonsai itu tidak bisa instan. Cuman untuk jadi dasar utama patokan kalau kita mau memilih bahan, terutama nah ini walaupun sulit ya, terutama yang kita pilih pertama itu ya dari pengakaran dulu. Akar baru kita pilih gerak dasarnya. Nah disitulah kita bisa menentukan antara kaki dan gerak dasar itu bagus. Nah, soal cabang sudah ada titik-titik dari tunas itu sudah. Soal waktu ya gitu yang menentukan ya tergantung besar pohon, enggak ya? Juga tergantung juga. Jenis juga. Nah, tergantung jenis juga. Kalau jenis seperti cemara atau myrten, walaupun ada titik mata, kakinya bagus, gerak dasarnya bagus, cabangnya tapi baru titik mata, menunggu keseimbangan ya cukup lumayan lama. Beda lagi dengan Vicus yang terutamanya Kimeng, itu Kimeng sangat mudah lah. Kalau saya tadi kan lihat di situ Pak, seperti inilah contohnya di belakang Kimeng kita. Itu, ya. Monggo kita ke situ nggak apa-apa itu. Oke, di belakang saya, di samping saya sama Pak Wadi ini ada Kimeng, dulu semua. Mungkin bisa dijelaskan Pak, ini prosesnya berapa tahun, terus dari besarnya itu sebesar apa dulunya? Mungkin bisa dikasih pencerahan Pak. Nah seperti Kimeng kayak gini ini kan program batang sama nanam ini sama pemotongan dulu itu sekitar 8 tahunan. 8 tahun. 8 tahunan dari ya sebesar lengan gini lah. Sebesar lengan, dulur. 3 ini gabung. Oh ini berarti untuk gabungan ya Pak ya? Untuk menentukan ini kan di proses belakangnya. Yang penting dari penanaman pertama itu dilapisi barang yang agak keras seperti genteng atau berarti dikasih limbah, alas dia. Iya, alas yang seperti limbah esbes untuk pelapon itu kayak yang orang-orang buang itu kan bisa lebar, bisa dilapisi. Oh, iya. Itu enggak apa-apa. Terus programnya ini sekitar 8 tahunan. Nah, itu baru kita naikkan di pot sambil motong ini, baru dulu naiknya ya cuma 0 gini gitu. Berarti baru masih belum ada peran. Belum ini cabang-cabang belum ada di pot, baru ya? kita bisa maksimal untuk membentuk itu. Kalau masih di ground-groundan di tanah, kita terus terang aja agak kesulitan. Seperti ini. Nah, ini kan juga potongan segini. Jadi ini sama Pak. Ini sama dari juga satu umur sama itu 8 tahun. Ini juga. Ini 8 tahun baru penanaman bawahnya toh ya. Bawahnya. Untuk program atasnya ini sekitar
sekitar 5 tahun. Berarti 8 5 tambah tahun. 5 13. 13 tahun 13 untuk tahun. seperti ini. Seperti ini. Waduh. Ini sama juga, ini juga nah ini sama juga itu. Jadi kita kan nggak bisa di. Oke Pak, berarti membuat bonsai itu nggak bisa instan Pak ya. Yang penting untuk pemula, kadang-kadang kan kita bahan tidak sesuai dengan bahan. Ya kita buat sesuai dengan bahan itu. Makanya nggak bisa bahan itu kita sesuaikan dengan pikiran kita. Kalau untuk bahan alam loh ya, kecuali kalau ini bisa kita pola, bisa apa. Ini kan programan ya Pak ya? Ya kan programan. Kalau kita coba bahan seperti bahan alam yang di hutan, misalkan orang berburu, yang kita bisa mengolah ya cuman pemikiran kita adaptasikan ke bahan itu. Bahan yang sudah ada? Bahan sudah ada, jelek misalkan. Kita buat seperti kimeng ya tidak bisa. Ya pola pikir kita harus mengadaptasi dengan itu. Dari situlah program cabang dan itunya kita yang mengatur sesuai dengan keserasian dari batang yang dari alam itu. Beda lagi kalau nanam budidaya, beda lagi. Terutama kalau mencari bahan, terutama misalkan ya kaki seperti ini, kaki terus gerak. Bisa di-shot Mas Bebek. Kakinya bagus, geraknya bagus, ada cabang. Ya sudah termasuk itu barang yang istilahnya prospek ke pameran. Kalau prospek ke jual beli, nah itu beda lagi, tergantung kita pandai-pandai untuk menjualnya. Itu kan sesuai keinginan kita, mau ini laku berapa gitu Pak ya. Tapi kalau untuk ke panggung pameran Pak, kalau bonsai seperti ini apa sudah bisa dikatakan masuk atau layak gitu Pak? Ya dibilang masuk, ya masuk aja, tapi kan tergantung kelasnya. Tergantung kelas. Kalau kayak gini misalkan dimasukkan di kelas bintang atau kelas utama ya jelas tidak masuk. Kalau kita kan mulai kelas apa Pak? Pameran itu kan bertiga-tiga dari terutamanya kita ngambil contohnya di PPBI lah kan, PPBI kan. Ya kita aturan PPBI kan harus regional dulu. Regional 3 kali. Ya ini belum pernah diikutkan, ya mau nggak mau ya harus regional dulu 3 kali dapat merah. Baru masukkan naik ke tingkatan Madya selanjutnya. Oke. Oke, dulurku semua, seperti itulah video mengintip bonsai koleksi Pak Wadi Zamun, terutama kimeng barusan itu. Dan video ini nanti terbagi menjadi 2, yang barusan itu part 1 membahas tentang kimeng, nanti ada part 2-nya. Part 2-nya ini membahas bonsai kesayangan Pak Wadi Zamun yang pernah menjadi besten. Seperti apa? Oh ya, ada yang juga membahas tentang seperti apa sih kita nanti ketika membentuk bonsai. Dan bonsai itu bukan programan mulai kecil, tapi bonsai dongkelan. Jangan lupa terus dukung channel ini supaya bisa berkembang dan diminati banyak orang.
dengan cara subscribe, like, dan komen. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.